Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal ibadihi bil ulumil haqiqiyah az-zawqiyah asy-syuhudiyah hatta awsalahum ila a'la'i maratibil musyahadah al-ainiyah wal mukasafatil qalbiyah wa makanahum ala iqamatil barahinil aqliyah wa dalail nakliyah al-qat'iyah bin nufusil qudsiyah wal uqul an-nuriyah wa sallallahu ala man huwa hadin ila amsali hadil maqamat bil anwaril basariyah mursidan ila anwa'i hadil ma'arif al-ilahiyah wal haqa'iq ar-rabbaniyah wa takalib asy-syar'iyyah ad-diniyah al-latifah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi alladina hum hulasatu dzurriyyah al-murtadawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya kamu menginfakkan apa yang ada di bumi semuanya, niscaya kamu tidak akan bisa menyatukan hati-hati manusia. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati itu. Allah juga berfirman, lalu berkat karunia-Nya kalian menjadi saudara. Kita menjadi saudara itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik karakternya, yaitu orang-orang yang merendahkan pundaknya, orang yang lembut dan dapat dipersatukan. Beliau juga mengatakan orang yang beriman adalah orang yang lembut dan dapat dipersatukan. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak lembut dan tidak dapat dipersatukan. Dalam kesempatan lain beliau juga mengatakan, orang yang dikehendaki Allah untuk kebaikan akan diberikan kepadanya teman yang baik. Jika orang itu lupa, maka teman itu akan mengingatkannya. Dan jika orang itu mengingatnya, teman itu akan membantunya. Siapa yang mempersaudarakan seseorang di jalan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di surga yang tidak dapat dicapai dengan perbuatan apapun. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, kecintaanku menjadi hak orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Kecintaanku menjadi hak orang-orang yang saling menolong karena aku. Kecintaanku menjadi hak orang-orang yang saling menyayangi karena aku. Kecintaanku menjadi hak orang-orang yang saling memberi karena aku. Alangkah mulianya persaudaraan dan persatuan, karena itu dikaitkan dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah, dan juga akan dianugerahkan kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Karena itu kata Rasulullah, janganlah kalian saling membenci, saling hasud, dan saling memusuhi. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidak dibenarkan seorang muslim meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Orang mukmin, orang muslim itu harus memiliki karakter yang lembut, yang mulia. Imam Ali mengatakan, orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu menjadi saudara. Dan yang lebih lemah lagi, orang yang menyia-nyiakan saudara yang telah diperolehnya. Kemuliaan di hari kiamat bagi orang yang mudah dipersatukan, suka bersatu, mudah bersaudara, tidak saling membenci dan tidak saling hasud. Imam Sajjad mengatakan, ketika Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan yang akan datang, akan ada yang berdiri dan menyeru sehingga didengar semua manusia. Ia berseru, mana orang-orang yang saling menyayangi karena Allah? Lalu berdirilah sekelompok manusia dan dikatakan kepada mereka,
Pergilah kalian ke surga tanpa hisab. Mereka disambut para malaikat seraya berkata, kemana kalian pergi? Mereka menjawab, ke surga tanpa hisab. Para malaikat bertanya, kalian dari kelompok manusia mana? Mereka menjawab, kami orang-orang yang saling menyayangi karena Allah. Para malaikat bertanya lagi, apa amal kebaikan kalian? Mereka menjawab, kami menyayangi karena Allah dan membenci karena Allah. Kemudian malaikat mengatakan, inilah sebaik-baik pahala untuk orang-orang yang beramal baik. Imam Muhammad Bakir juga berkata, jika kamu ingin mengetahui bahwa pada dirimu ada kebaikan, perhatikanlah hatimu. Jika hatimu mencintai orang-orang yang taat dan membenci orang-orang yang bermaksiat, maka pada dirimu ada kebaikan. Dan Allah mencintaimu. Jika hatimu membenci orang-orang yang taat dan mencintai orang-orang yang bermaksiat, maka pada dirimu tidak ada kebaikan. Allah membencimu, manusia itu akan bersama orang yang dicintainya. Jadi perhatikan siapa yang bersama kita dan siapa yang kita cintai. Imam Ja'far Shadiq berkata, tidaklah dua orang beriman berjumpa kecuali orang paling mulia dari mereka adalah orang yang paling mencintai saudaranya. Setiap orang yang tidak mencintai karena agama dan tidak membenci karena agama tidaklah beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.